Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zakia Az-Zahra dari Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 251080400045. Oke, di sini udah ada teman kita namanya Kak Farah ya. Kak Farah ini dari Prodi SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, oke Kak Farah. Jadi aku ada petugas nih buat menyampaikan ilmu yang udah dosen aku kasih ke kita gitu. Jadi kemarin sempat dibahas kalau ini kan tulisan ilmu kayak gini kan bahasa Arabnya. Nah, dosen aku memberi analogi kayak di huruf ain ini terdapat kayak gambar kerongkongan kita manusia. Biasanya kan kalau makan lewat gini kan. Ini ainnya terlihat seperti kerongkongan kita. Nah, jadi kita itu kan terlahir sebagai makhluk yang dikasih lapar dan haus. Jadi rasa lapar dan haus terhadap ilmu harus jauh lebih besar dibanding lapar kita terhadap makanan atau minuman yang biasa kita makan. Nah, kemudian di sini ada huruf lam. Nah, di huruf lam ini kan menunjuk ke atas ya. Jadi sebenarnya hakikatnya ilmu tuh punya siapa sih? Punya Allah, punya dosen, atau punya kita gitu. Nah, jadi kemarin aku dapat cerita kalau Imam Syafi'i itu punya murid namanya Robi'ah. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i itu lagi ngajar nih di kajian gitu. Nah, ada yang tadi muridnya itu yang namanya Robi, dari banyaknya murid Imam Syafi'i, Robi ini yang nggak mudah untuk memahami ilmu yang dikasih gitu. Jadi dijelasin berkali-kali sampai 39 kali Imam Syafi'i ngulangin penjelasannya, itu Robi ini nggak paham-paham. Akhirnya Imam Syafi'i itu ngajaklah Robi buat ayo belajar privat sama saya gitu. Nah, akhirnya Robi belajar sama Imam Syafi'i. Tapi meskipun udah belajar privat sama Imam Syafi'i, Robi belum paham-paham juga. Nah, akhirnya sampai situ kemampuan Imam Syafi'i ngajarin Robi, dan Imam Syafi'i bilang ke Robi, ini batas kemampuan aku untuk ngajarin kamu. Imam Syafi'i nyuruh Robi buat bermunajat kepada Allah, mintalah ilmu kepada Allah gitu. Karena pada dasarnya ilmu itu hanya milik Allah. Nah, gitu. Dan akhirnya meskipun ya Robi itu bukan tipe siswa yang mudah masuk gitu ya ilmunya, tapi Robi itu kan punya suara azan yang merdu banget gitu. Sampai suatu ketika Imam Syafi'i itu ngedengar suara azannya Robi. Terus Imam Syafi'i bilang kayak gini ke Robi, suara azan kamu kayak bagus banget gitu. Andai aja aku bisa ngasih ilmu bagaikan ibu yang menyuapi makanan ke mulut anaknya gitu. Nah, di situ Robi tersentuh dan akhirnya semakin bersemangat untuk belajar, dan akhirnya sampai saat ini Robi itu menjadi periwayat yang dipercaya gitu. Nah, kemudian huruf mim di sini kan menuju ke bawah gitu ya arahnya. Nah, ini diartikan kalau kita punya ilmu seberapa banyak, sehebat apapun kita terhadap ilmu itu, menguasai ilmu itu, kita harus tetap rendah hati. Bukan rendah diri di sini, tapi rendah hati. Misalnya kita tetap rendah hati kepada orang tua kita, dosen kita, guru-guru TK kita juga yang cuma ngajarin ABC gitu misalnya, guru SD, guru SMP, semuanya. Bahkan teman-teman kita yang mungkin teman-teman kita itu nggak sepaham kita harus tetap rendah hati. Gitu. Nah, mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan ke Kak Farah, teman-teman. Oke, jadi itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.